Pemirsa, Ibtu Rudiana ini seolah ditelan bumi. Keberadaannya ini juga dicari-cari. Ibtu Rudiana diduga kabur ke luar negeri setelah sehari diperiksa Polda Jabar. Karirnya di ujung tanduk. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Gimana kabarnya? Baik ya. Berita kali ini kita masih mengikuti update dari perkembangan tentang kasus viralnya Vina yang dari mulai filmnya viral sampai banyak drama ternyata dalam penanganan kasus pembunuhan Vina ini. Dan akhirnya sekarang terungkap bahwa ayah Eki Ibtu Rudiana dibongkar Lingga Akbar. Siapa ya Lingga Akbar ini? Sebut jadi sosok pemaksa kesaksian palsu kasus Vina. Dari mulai nama ayah mendiang Eki Ibtu Rudiana menjadi bahasan hangat setelah muncul dalam sebuah video yang menanggapi kasus Vina dan Eki belakangan ini. Setelah muncul sebentar, Ibtu Rudiana seolah ditelan bumi. Keberadaannya itu pun dicari-cari banyak pihak. Bahkan ada yang mencurigai bahwa ayah Eki itu memiliki hal yang penting tentang kasus kematian Vina dan Eki 2016 lalu di Cirebon. Baru-baru ini salah satu saksi yaitu Lingga Akbar membongkar fakta tentang keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kesaksiannya di kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016. Lingga Akbar mengaku dipaksa oleh ayah Eki untuk menjadi saksi di persidangan kasus tersebut. Hal itu ia ungkap dalam acara Rakyat Bersuara. Saya diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana karena kedekatan saya dengan almarhum Eki. Saya saat itu tidak mau, tapi bingung mau bilang ke siapa karena nggak ada yang dipercaya, ujar Lingga Akbar. Karena paksaan Ibtu Rudiana, Lingga Akbar yang mengaku tak ada di lokasi kejadian pun akhirnya mau bersaksi. Diketahui Lingga Akbar mengaku tidak ada jembatan tempat pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengatakan saat itu berada di warung sekitar jam 4 sore dan jauh dari lokasi kejadian. Saya tiba-tiba dijemput di rumah. Saya sudah menolak beberapa kali, tapi oleh pemeriksaan saat BAP dirangkaikan kesaksiannya, ungkapnya. Saat pemeriksaan, Lingga Akbar mengatakan akhirnya memberikan kesaksian sesuai dengan BAP. Apalagi saat itu persidangan sedang tertutup. Saya bingung di situ. Lingga menyesali ini semua, menyesali betul kalau seandainya bisa berbalik. Lingga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Hingga saat ini makin banyak muncul fakta-fakta baru yang terungkap setelah Peggy atau Peron yang disebut pelaku utama ditangkap. Tak hanya itu, faktor baru juga bermunculan setelah adanya saksi-saksi sempat beredar bahwa motif kasus Vina dan Eki ini terjadi karena masalah asmara. Namun hal itu seolah disangkal oleh Tony MR. Disebut bahwa pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 mereka bersebelas ini berkumpul di warung Ibu Nining. Kemudian mereka minum-minum keras sejenis ciu, kemudian pindah ke jalan SMPN 11 Perjuangan. Di situ sambil minum-minum siang Depok itu mengatakan bahwa ada masalah dengan geng ekstasi dan meminta bantuan kepada geng motor mereka untuk mencari kelompok geng motor ekstasi. Sambungnya, Tony RM menyebut atas permintaan Andi itulah ke-10 temannya kemudian mencari geng motor Moonraker. Saat itu di perjalanan secara tiba-tiba mereka melihat Eki, Vina dan Lingga Akbar melintas di hadapan mereka. Tiba-tiba lewatlah Muhammad Rizky atau Eki bermoncengan dengan Vina dan Lingga Akbar sendirian. Kemudian setelah dilempari, Lingga Akbar ini menyelamatkan diri ya dalam dakwaan. Kemudian Muhammad Rizky berbonceng dengan Vina terus dikejar sampai terjadilah korban nyawa. Jadi yang motif ini kalau dilihat motifnya antara geng motor dari yang dipancing yang dipicu oleh Andi jelasnya. Tony juga mengatakan bahwa dalam putusan Andi juga disebut ikut menganiaya bahkan memperkosa Vina. Andi ikut menganiaya dan juga ikut menyetubuhi Vina lalu kemudian dihapus dari DPO Andi ini. Lanjutnya ditanya lebih jelas motif pembunuhan Vina dan Eki yang dihasut Andi, Tony RM menyebutkan hal itu tak tertuang jelas dalam surat dakwaan. Hanya dijelaskan bahwa Andi ini diminta sedang ada masalah dengan geng motor ekstasi. Namun Tony RM mengaku heran dengan adanya saksi-saksi baru yang memberikan keterangan justru menjadi jalan cerita berubah. Bahkan ia juga menyinggung pernyataan Lingga Akbar yang mengaku tak mengembali wajah Rivaldi. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina dan Eki diceritakan pada 2016 silam memasuki babak baru yaitu pemeriksaan para saksi. 3 saksi yang merupakan rekan dari 5 terpidana yang minim dihukum seumur hidup dimenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa di Reskrimum Polda Jawa Barat. Ketiga saksi itu adalah Pramudika, Okta, dan Teguh yang didampingi oleh kuasa hukum Priyadi. Hal tersebut lantasan ketiga saksi itu menyatakan bahwa kelima rekannya yang kini menjadi terpidana kasus kematian Vina dan Eki itu berada di rumah Pak RT saat kejadian. Kata Pramudia, hal tersebut pun dibenarkan oleh
Wasekjen DPR Peradi atau kuasa hukum tiga saksi, yaitu Jutek Bongso. Terkait apakah kelima terpidana dapat bebas dengan adanya pencabutan BAP 2016 silam itu, Jutek Bongso belum bisa memastikan, bahkan sudah ikhlas sampai ke kasasi, kan artinya mereka sudah menjalani apa yang terjadi di sana. Menurut Jutek Bongso, adanya cerita yang berbeda-beda terkait kasus Vina ini membuat kronologi menjadi berubah-ubah. Kita pengen tahu kronologis ini akhirnya merubah jalan cerita. Diketahui kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam masih menjadi perbincangan hangat. Kini kasus Vina sudah masuk ke babak pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti hingga tes psikologi Peggy dan orang tuanya. Salah satu yang kembali menjadi sorotan netizen adalah dikembalikan motor Peggy yang disebut sebagai barang bukti. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan di forum media sosial. Banyak yang beranggapan bahwa motor tersebut tidak sah sebagai barang bukti. Bahkan netizen pun banyak yang mengira bahwa Peggy akan terbebas dari kasus Vina ini. Kalau pengembalian barang bukti itu kan mungkin sudah selesai diperiksanya, karena mungkin cukup untuk STNK-nya saja. Terkait sah atau tidaknya barang bukti motor Peggy itu, Irjen Pol Antom menjelaskan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian. Masalah sah tidaknya penyitaan kan dari pengadilan negeri. Tentu kalau penyitaan itu sudah penyitaan yang sah tetapi dikembalikan barang bukti, tidak berarti bahwa bersangkutan tidak bersalah. Kalau penetapan tersangka itu apakah bisa bebas atau tidak, itu harus melalui pra peradilan ya. Karena pra peradilan itu sendiri adalah menguji apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Kalau dari pra peradilan mengatakan tidak sah, ya harus dibebaskan ya. Kesimpulannya di sini, dari mulai salah tangkap, ternyata kasusnya istilahnya jadi kemana-mana gitu kan, bertambah lagi ceritanya, dramanya di dalam ini, membuat kita tuh harus lebih jeli lagi mengikuti kasus ini ya, sampai dimana keadilan ini akan segera terungkap. Dan kalau memang yang dilaporkan Liga itu benar adanya, semoga itu menjadi titik terang ya. Apapun keputusannya, doain yang terbaik. Dan yang sudah menonton dan support channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.